Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sinta Apriliani dengan NIM 1710301044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama ada penjelasan tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Yang kedua ada penjelasan tentang STR, SIP, dan sistem kredensial dan juga jati diri fisioterapis. Terus yang ketiga itu menjelaskan tentang standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID-19 yang baru-baru ini dikeluarkan oleh IMPI pada Maret kemarin 2020. Terus dan memaparkan tentang cita-cita jenjang karir fisioterapi sendiri. Landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek di rumah sakit. Di situ kita punya beberapa landasan fisioterapi dan berpraktek di rumah sakit. Yang pertama itu ada PMK 65 tahun 2015, di mana isinya Pasal 1, standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapis dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Yang ketiga, fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Organisasi profesi adalah wadah berhimpun fisioterapis Indonesia. Terus yang kedua yaitu kemudian landasan kedua yaitu ada dari PMK 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Pasal 1 dan peraturan menteri ini dimaksud dengan 1. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kedua, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu dikuatkan dengan naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional, di mana itu di dalamnya ada. Yang ketiga, diperkuat dengan adanya naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Jadi landasan hukum dari praktek di rumah sakit itu ada 3, ada PMK 65 tahun 2015, kemudian ada PMK 80 tahun 2013 dan diperkuat dengan naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Di situ berisi fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisikal, elektroterapeutik, mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang STR. STR itu surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada semua tenaga kesehatan di Indonesia. STR itu memiliki STR dapat diajukan apabila tenaga kesehatan sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Nah, STR itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh
dipenuhi untuk memperoleh SIP atau surat izin praktek. Untuk kita berarti SIPF, surat izin praktek fisioterapis. Nah, STR itu dikeluarkan oleh MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Satu STR berlaku untuk 2 SIPF di seluruh NKRI. Nah, SIPF ini dikeluarkan dari Dinkes setempat atau dari Dinkes setempat yang masih berlaku. Nah, untuk jati diri fisioterapis sendiri, itu kalau dari aspek legal formal, profesi fisioterapi merupakan profesi mandiri yang tercantum pada The International Classification of Health Worker atau ISCO dengan kode 2264. Aspek kompetensi menunjukkan cakupan pelayanan fisioterapi berbeda dengan pelayanan rehabilitas medik. Hal tersebut dapat dilihat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi fisioterapis di sini memiliki jati diri yang mandiri. Karena fisioterapis di sini, misalnya kayak gini, dokter itu memberikan pasien pada dokter punya pasien, kemudian dokter memberi surat rujukan dan merujuk kepada fisioterapis. Kemudian fisioterapis akan mengasesmen ulang sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, karena kita memiliki asesmen sendiri untuk melakukan screening atau mengasesmen itu. Nah, jadi di sini fisioterapis tidak tergantung oleh siapapun. Jadi fisioterapis di sini benar-benar mandiri. Karena fisioterapis akan mengasesmen kembali pasien yang telah dirujuk dari dokter ke kita gitu. Jadi kita akan mengasesmen kembali dan melihat keadaannya, dan kita akan memberikan sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Karena kita sudah memiliki beberapa screening untuk melakukannya gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelayanan fisioterapi pada pasien COVID yang baru-baru dikeluarkan oleh IVI pada Maret 2020. Jadi yang pertama itu bahwa setelah melakukan asesmen, pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas atau klinik, dan lain-lain, masing-masing wilayah dipersilahkan kepada fisioterapi untuk mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, mengusulkan pembatasan atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, menggunakan APD atau alat pelindung diri. Prosedur keamanan pelayanan sesuai dengan pedoman pelayanan fisioterapis yang terlampir. Kemudian yang ketiga, itu menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit. Di sini berarti kita tidak melakukan home visit. Keempat, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang cita-cita dan karir sebagai fisioterapis. Secara umum itu ada praktisi. Praktisi itu yaitu yang bekerja di rumah sakit atau juga bekerja di klinik atau praktik mandiri, itu praktisi. Kemudian ada yang akademisi dan peneliti. Akademisi itu misalnya dosen atau pendidik. Terus kemudian dia juga ada yang masuk dengan lembaga penelitian. Di sana dia akan ikut berserta aktif untuk membuat penelitian-penelitian yang baru. Kemudian ada wirausaha, itu kayak misalnya Alkes menjual alat kesehatan, misalnya dia kayak menjual termometer, kayak alat-alat kesehatan fisioterapis, misalnya US gitu. Kan dia menyediakan jasa penyediaan layanan. Terus ada birokrat. Birokrat itu dia mengembangkan fokusnya ke Dinas Kesehatan dan Kemenkes, di mana dengan adanya birokrat ini kita bisa kayak ikut mengatur bagaimana
standar-standar pelayanan fisioterapi begitu. Terus kemudian kita juga bisa ikut kayak DPR, lembaga legislatif dan yudikatif. Kemudian ada entrepreneurship, yaitu ada misalnya membuka praktek mandiri, kemudian ada buka klinik, terus ada bekerja sama dengan instansi, misalnya rumah sakit swasta, ataupun kayak ikut dengan perusahaan gitu. Kemudian ada juga yang berwirausaha di bidang alkesnya tadi misalnya. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya sepertinya nanti akan lebih ke praktisi, dimana saya akan nantinya insya Allah saya akan membangun klinik atau praktek mandiri. Saya kira sekian dari tentang penjelasan atau pemaparan saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.